Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Ya, sekarang kita mulai pembelajaran tentang indahnya saling menghormati. Nah, indahnya saling menghormati ini mengambil dari surat Al-Kafirun ayat 1 sampai 6 ya. Surat Al-Kafirun adalah surat yang ke-109. Ya, 109. Surat Al-Kafirun terdiri dari 6 ayat dan turun di kota Mekah sebelum Nabi hijrah. Jadi surat Al-Kafirun ini disebut surat Makkiyah. Semua surat yang turun di Mekah sebelum Nabi hijrah disebut surat Makkiyah. Namun setelah Nabi hijrah, baik turunnya di Madinah ataupun di Mekah, disebut surat Madaniyah. Nah, surat Al-Kafirun ini turun ketika Nabi masih berada di Mekah. Nabi hidup di Mekah itu setelah menjadi Nabi selama 13 tahun. Karena perkembangan Islam tidak berkembang pesat, kemudian siksaan kaum kafir Quraisy juga semakin semakin tidak bisa dihindari lagi, maka Allah memerintahkan Nabi untuk berhijrah. Nah, tempat hijrah yang ditunjuk Allah adalah Madinah. Jadi nanti surat yang turun di Mekah dan di Madinah setelah Nabi hijrah di Madinah disebut surat Madaniyah. Surat Al-Kafirun ini turun setelah surat Al-Ma'un. Kemarin kamu waktu kelas 5 sudah belajar surat Al-Ma'un yang artinya barang-barang berguna. Di situ kita dikatakan sebagai pendusta agama kalau kita tidak melaksanakan 5 hal. Masih ingat? Ya, kalau kamu lupa dibuka lagi bukunya. Nah, surat Al-Kafirun ini sebenarnya ditujukan kepada orang-orang kaum musyrikin Mekah. Musyrik itu adalah yang menyembah berhala ya, namun juga untuk kaum kafir Quraisy juga. Nah, kenapa ditujukan kepada mereka? Karena pada saat itu Nabi didatangi oleh kaum pembesar Quraisy, ya, kaum pembesar Quraisy, diantaranya Abu Lahab, Abu Jahal, Umayyah dan lain-lain pembesarnya. Nah, ini peristiwa ini disebut asbabun nuzul. Asbabun nuzul itu adalah sebab turunnya surat. Ya, jadi dalam Al-Qur'an turunnya surat itu bisa karena ada suatu peristiwa. Nah, peristiwa ini dalam surat Al-Kafirun adalah Nabi didatangi orang-orang kaum kafir Quraisy yang ingin mengajak Nabi untuk apa? Untuk bergantian menyembah agama atau Tuhan kaum kafir Quraisy. Lalu nanti kafir Quraisy menyembah Allah, itu seperti itu. Dan mereka juga berjanji akan membantu ekonomi orang Islam. Nah, pada saat itu umat Islam baru saja diembargo. Diembargo itu dihentikan ya, pokoknya kegiatannya antara orang kafir Quraisy dengan orang-orang Islam, tidak boleh berhubungan, tidak boleh berjual beli dan lain sebagainya. Bahkan pada peristiwa itu istri Nabi Bu Khadijah dan paman Nabi yang namanya Abu Thalib meninggal dunia karena kelaparan dan sakit. Nah, itu janji orang-orang kafir Quraisy. Nah, saat orang-orang kafir Quraisy mendatangi Nabi seperti itu, malaikat Jibril datang menyampaikan wahyu surat Al-Kafirun. Nah, ketika orang-orang kafir Quraisy mengatakan, "Hai Nabi, marilah kita berdamai saja. Nanti kita menyembah Tuhan kita dengan cara bergantian. 1 minggu aku menyembah Tuhanmu, 1 minggu lagi kamu menyembah Tuhanku." Nah, dari situ turunlah surat Al-Kafirun yang mengatakan, "Qul ya ayyuhal kafirun." Katakan Muhammad, katakan apa? Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada, "Hai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun." Aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud, dan kamu tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Wala ana 'abidum ma abatum, dan kamu tidak akan pernah
dan aku tidak akan pernah menjadi penyembah apa yang aku sembah, yang kamu sembah. Wala antum ma'abiduna ma'abud, dan kamu juga tidak akan pernah menjadi penyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Itu jawaban Nabi Muhammad ketika orang-orang kafir Quraisy mengajak orang Islam untuk bergantian menyembah. Nah, itulah yang dinamakan toleransi. Toleransi di sini artinya menghormati pemeluk agama lain dalam menjalankan ibadahnya. Kita tidak boleh mengganggu. Bukan berarti toleransi itu sama-sama. Yang Islam dengan kamu punya teman umpamanya beda agama, bisa Kristen, bisa Hindu, bisa Buddha. Kamu ajak ketika main, yuk kita pada sholat, nanti kalau saya main di rumahmu saya akan ikut ke gereja atau saya akan ikut ke pura. Itu bukan seperti itu, bukan bergantian beribadah. Yang namanya toleransi adalah mempersilahkan orang yang punya keyakinan atau agama beda dengan kita untuk menjalankan kepercayaannya itu. Kita tidak boleh menghalangi. Itu yang namanya toleransi dalam hal beragama, ya. Tidak memaksakan kehendak supaya orang mengikuti agama kita atau sebaliknya. Itu yang namanya toleransi. Ini yang dimaksud dengan lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu, untukku agamaku. Keyakinanku seperti ini, ya begini aku beribadah. Keyakinanmu seperti itu, ya kamu seperti itu dalam beribadah. Namun dalam kehidupan sosial lainnya seperti bermain, bermasyarakat, toleransinya di sini adalah menghormati. Contoh dalam bermain tidak membeda-bedakan teman. Contoh dalam bermasyarakat, ketika teman yang berbeda agama sedang kesusahan, ya kita menolong. Itu toleransi. Tapi kalau dalam keyakinan tidak boleh, ya tidak boleh bergantian beribadah, tapi beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Apalagi kalau kita perhatikan di Indonesia. Indonesia adalah negara yang Bhinneka Tunggal Ika, memiliki banyak penduduk, sukunya beda-beda, adatnya beda-beda, bahkan keyakinannya beda-beda. Ada 6 agama yang diakui oleh pemerintah. Apa saja? Ya, Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Nah, dari perbedaan itu yang menyebabkan kita menjadi kaya, bukan jadi menyebabkan kita untuk berpecah belah. Begitu juga dengan suku. Di Jawa sendiri aja sukunya banyak, bahasanya beda, budayanya beda, rumahnya juga sudah beda, adat istiadat, tariannya pun beda-beda. Tapi ini tidak menjadikan kita untuk pecah belah, melainkan menjadikan kita bangga karena kita memiliki banyak budaya. Itu artinya kita adalah negara yang kaya. Demikian juga dalam hal beragama. Walaupun kita memiliki tetangga, teman yang agamanya beda, tapi kita harus mau bersatu dengan mereka. Contoh di Purwokerto itu ada, ya, di wilayah Kranji malah ada masjid berdampingan dengan gereja Kristen Jawa dengan Masjid Al-Ikhlas, itu di Jalan Bayangkara, di belakangnya kantor polisi itu. Nah, itu contoh kehidupan toleransi beragama. Ketika mereka sedang beribadah, kita tidak mengganggu. Ketika kita sedang beribadah juga tidak diganggu oleh mereka. Itu namanya toleransi. Di Taman Mini juga ada bangunan yang menyimbolkan bahwa Indonesia itu memiliki banyak keyakinan. Di sana ada masjidnya, ada gerejanya, ada puranya, ada wiharanya. Bahkan di Bali itu masjid, gereja, dan pura itu juga berjejeran. Ya, itu tandanya bahwa umat Bali, orang Bali itu adalah bersatu walaupun berbeda keyakinan. Itu yang harus kita tanamkan dalam diri kita dan aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun berbeda, tapi kita masih sama orang Indonesia.
Tadi silahkan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kita jaga toleransi kita, khususnya bagi orang-orang yang berbeda dengan kita, baik itu dalam hal keyakinan, suku, bahasa, atau adat istiadat. Sekali lagi, di dalam surat Al-Kafirun ditanamkan yang namanya toleransi. Itu untuk melakukan semua kegiatan itu boleh bertoleransi, kecuali dalam hal keyakinan kita tidak boleh bertoleransi. Toleransi di sini adalah menghormati, menghargai apa yang sudah menjadi keyakinan mereka. Mari kita baca, untuk terakhir kalinya kita baca surat Al-Kafirun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Sudah hafal ya Nana? Ya, kalau sudah hafal 3 hari dari sekarang, ya berarti hari ini hari Rabu, Kamis, Jumat. Nah, hari Jumat malam itu kalian setor hafalan surat Al-Kafirun. Ya. Mungkin hanya ini saja pembelajaran kita hari ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Apabila kalian ada yang tidak paham atau ingin bertanya, silahkan japri ke Bu Is. Akhirul kata, marilah pembelajaran kita hari ini kita tutup dengan bacaan doa bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.